saudara ya. Nasib Anda 2024. Anda dengarkan baik-baik ya. Jangan meleset nih, janjian nih. Ya, Anda meleset, bablas ini. Tadi kita membaca ular adalah binatang yang paling cerdik ya. Ini dalam Wahyu 12, naga ular tua itu. Ya, Wahyu 20 juga sama ya. Naga, ular itu yang dimaksud bukan ular kecil ya, bukan ular pohon, tapi naga ular tua itu. Ingat saudara ya. Adalah binatang yang paling apa saudara? Cerdik. Atau arum ya, arum. Nim. Arum ya saudara ya. Tapi kata arum ini artinya bukan cuma cerdik, tetapi juga telanjang. Ya, ketika Adam dan Hawa habis makan buah pengetahuan, maka juga jadi telanjang, jadi arum. Ya, arum. Jadi artinya apa saudara? Terbuka. Itulah arum, ya bacanya arum ya. Cerdik, telanjang, terbuka. Apanya saudara? Pikirannya. Mengapa ular adalah yang paling cerdik? Karena dialah reptil. Binatang pertama yang ada di dunia, di daratan. Binatang pertama yang ada di daratan adalah reptil, saudara. Ya. Itulah makanya ular disebut yang paling cerdik, yang telanjang dan terbuka. Adam dan Hawa juga sama. Begitu dia makan buah pengetahuan, maka terbuka dia. Maka dia tahu kalau dia telanjang. Ya, apakah berdosa? Tidak, saudara. Tapi dibuka. Pak, kenapa mati Pak kalau tidak berdosa Pak? Sama ya saudara ya. Perintahnya, firmannya, kalau kamu makan buah pengetahuan, ya itu penting ya saudara ya. Nanti kita masukkan ke dalam ya. Ya, buah pengetahuan. Jangan diganti-ganti namanya. Pengetahuan saudara, baik dan jahat. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan mati. Mati bukan mati begitu, bukan saudara ya. Yang dimaksud mati, tadinya mereka itu adalah immortal saudara. Apakah immortal itu? Kekal. Dewa itu adalah makhluk immortal. Ya, misalnya ya. Nah, manusia itu adalah makhluk mortal. Ya, mortal ini artinya juga mati. Pada hari kamu memakannya, sekarang ini kamu immortal Adam dan Hawa, tapi saat kamu makan buah pengetahuan, maka kamu akan mortal. Ya, hari itu kamu akan mortal. Ya, bisa mati. Setelah apa? Setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan mortal. Ya, karena ada yang baik dan ada yang jahat, maka kamu harus mortal. Kalau kamu tidak mortal, nanti kamu jadi Tuhan. Ya kan? Kamu tahu yang baik dan yang jahat, lalu kamu kekal. Kamu nanti jadi Tuhan. Nggak boleh, kamu harus mati. Ya, jadi bukan karena dosa, saudara ya. Tetapi karena kamu tahu yang baik dan jahat, maka kamu harus mati. Karena untuk kamu bisa masuk ke dunia yang jahat, kamu harus tahu yang baik dan jahat. Dunia ini sudah terkutuk, saudara. Di dalam taman di dunia ini gelap, gulita, ya sudah ada karu-karuan ya. Tetapi di Taman Eden, ya ini kan dunia nih kan. Taman Eden itu ada di sini nih, ini Taman Eden nih. Nah, saya kasih biru ya warnanya ya. Inilah Taman Eden. Itu Taman Eden tuh ya. Di dalam Taman Eden itu semua indah. Di luar Taman Eden itu semua kacau balau. Makanya Adam dan
Hawa ditaruh di taman yang bernama Eden, berbatasan dengan Sungai Efrat, ya Sungai Efrat dan Sungai apa saudara? Tigris, ya apa? Sungai Efrat dan Sungai Tigris ya. Terus ada Gihon dan Pison, saudara ya. Ada Sungai Gihon, ya dan Sungai Pison. Inilah Sungai Gihon dan Sungai Pison sekelilingnya. Laut Merah itu tadinya Sungai Gihon, ya, dan Sungai Pison, Sungai Efrat dan Tigris, ya. Nah, itulah. Kemudian, kalau Anda melihat, kemudian Adam dan Hawa disuruh keluar, ya. Waktu di Eden, mereka hidup dengan baik-baik saja. Tetapi ketika hidup mereka baik-baik saja, mereka tidak bisa berbuah, nggak bisa beranak cucu, karena di Eden, di Paradiso, tidak ada kawin mengawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga, di Paradiso. Ya, di Paradiso itu tidak ada kawin mengawinkan, saudara. Tidak ada olala bebe, nggak kayak surganya orang Islam, isinya olala bebe, becak sperma semua, saudara ya. Di dalam surga, di dalam Paradiso, di dalam Eden, Eden itu Paradiso sama taman Tuhan. Maka tidak ada olala bebe. Jadi Adam dan Hawa walaupun telanjang, mereka nggak tahu kalau mereka telanjang. Ya, sehingga ya kan, waktu mereka disuruh, ayo beranak pinak, berbuah, ya kan, beranak cucu. Ya kan, Hawanya sama Adam tiap hari nyoba terus tuh, Dam, caranya gimana, Dam, udah colok sana sini, kok kita bingung colokannya. Begitu mereka keluar, begitu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka langsung ngerti. Wing, 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 wing. Wah, langsung antenanya tegak, saudara. Nah, kayak gitu ya. Makanya, oke, sekarang kamu mesti keluar, diutus keluar. Sekarang kamu sudah siap. Karena kamu sudah mengetahui baik dan jahat, maka kamu sudah siap pergi keluar. Sebelumnya kamu masih naif, ya kan, masih polos, masih lugu. Ya, setelah kamu sudah makan buah pengetahuan, kamu diutus keluar untuk menguasai bukan cuma Eden tapi menguasai bumi, ya, ya kan? Supaya bisa ke seluruh penjuru bumi, saudara. Dia kuasai bumi dan taklukkanlah itu, beranak cucu yang banyak. Tiap hari olala bebe, saudara ya, tapi bukan di surga, di dunia. Di dunia tempatnya olala bebe, di surga jangan olala bebe, nggak ada, ya saudara ya. Nah, maka ketika mereka ke dunia yang jahat ini, dunia ini penuh dengan semak onak duri, semak belukar, saudara. Sulit hidup di sana itu, makanya diberi kenikmatan yang namanya seks, ya, yang namanya seks, ya, atau teh suka, ya, diberi kenikmatan supaya jangan kapok, nanti tahun depan bikin lagi satu lagi, kalau minggu tahun depan bikin satu lagi, terus ya, tiap mau lahiran bilangnya kapok, tapi tiap tahun bikin anak, saudara, ya kan? Lagi bikin anak, kapan kapokmu, lagi mau anaknya mau keluar bilangnya kapok, lagi bikin anak bilangnya kapan kapokmu, saudara, repot, saudara, ya kan? Itulah manusia, saudara ya. Tetapi dia diberi pengetahuan. Di dalam Roma 7, ya, kita baca ya Roma 7. Pengantarnya panjang nih saya nih, panjangan nih. Tapi nggak apa-apa ya, sampai sini saja pengantarnya. Kita baca Roma 7 ya. Di dalam Roma 7, ya dikatakan, jika demikian, apakah hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaiknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Kita tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi yang namanya Taurat ini, karena Taurat kita jadi tahu yang baik dan yang jahat. Buah pengetahuan yang dimakan oleh Adam dan Hawa, itulah Torah, saudara. Ya, itulah Torah, makanya ada di sorga. Ya, bukan buat mencobai, bukan buat bikin jebakan,
supaya kamu tahu yang baik dan yang jahat. Kamu harus tahu firman Tuhan. Setelah kamu tahu firman Tuhan, kamu diutus keluar memberitakan Injil, menjadi saksi dimanapun kamu berada. Teorinya begitu, dasarnya begitu. Enak kan? Gampang kan? Sebelum kamu keluar, kamu dibekali firman Tuhan, nanti akan susah payah. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala, kata Tuhan Yesus. Aku mengutus kamu ke dunia yang jahat, katanya Yehova kepada Adam dan Hawa. Sama kan? Sama. Aku mengutus kamu kepada Firaun, katanya Yehova kepada Musa. Sama, salak. Dari kata salak ya, mengutus. Bukan mengusir, mengutus, salak. Ya. Adam dan Hawa diutus ke dunia yang jahat. Musa diutus kepada Firaun. Ya. Kita diutus ke serigala-serigala. Ya. Jadi sebelum diutus kita harus tahu firman Tuhan dulu. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kamu jadi lalapan habis, saudara. Kamu harus cerdik seperti ular tadi. Kamu harus punya pengetahuan seperti ular. Tahu yang baik dan yang jahat. Kamu harus punya pengetahuan, saudara. Ya, tapi kamu harus tulus seperti merpati. Itu Roh Kudus. Balik lagi kan, ular adalah binatang yang paling arum, yang paling cerdik. Ya, merpati, dia tulus. Ketika dua-duanya sama tahu firman Tuhan, kamu harus ngerti firman Tuhan. Tetapi kamu jangan buat mencari pembenaran. Tapi untuk mencari kebenaran. Titik, pendahulu aja sampai di situ. Sekarang kita masuk. Ya, nanti diulang lagi ya kalau yang nggak ngerti ya. Saudara, kita masuk ke tahun naga ya. Naga tadi ya saya udah bilang ya. Naga itu adalah binatang yang cerdas. Ya, tetapi bisa juga licik, saudara. Karena dasarnya dia adalah ular. Ular yang besar. Punya pengalaman yang banyak. Dan naga ini adalah binatang yang disiplin, saudara ya. Dia on time, tahu aturan, dia punya jadwal, saudara. Antara disiplin, tapi juga apa, saudara? Disiplin yang penuh cinta, namanya disiplin. Disiplin kalau tidak penuh cinta, namanya kejam. Sadis. Ya, Hitler itu sadis. Ya, Hitler itu sadis, saudara ya, karena kejam. Disiplin tapi kejam. Ada disiplin yang penuh dengan cinta. Ya, naga ini karena dia berbakat, apa saja dia mau kerja bisa. Siapa yang sionya naga? Ayo, siapa yang sionya naga? Anda orang yang berbakat biasanya. Suruh belajar musik langsung jadi, suruh belajar karate langsung jadi, suruh belajar matematika langsung jadi. Orang yang berbakat memang. Orang yang bersio naga itu, ya mulai dari misalnya nih, yang seumuran saya tahun 76, yang tahun 76, tahun 88, tahun 2000, tahun 2012, Anda amatin deh. Sama yang lain tahu kan, Jumawa. Aduh, itu Tuhan gak suka. Dan disitulah banyak orang hancur. Ya, banyak orang hancur. Saudara, tak kasih tahu ya bocoran ya. Istri saya gak setuju kalau saya ngomong, tapi tak kasih tahu bocoran, saudara ya. Yesus itu sionya naga loh, saudara. Anda baru dengar dari saya ya. Jangan bilang-bilang ya. Yesus itu sionya naga. Ya. Serius, saudara ya. Anda baru dengarkan dari saya. Dari mana taunya, saudara? Gampang cara ngitungnya. Ya. Tahun 2000 itu kan tahun naga. Ya kan? Tahun 2000, tahun 2024 tahun ini kan tahun naga. Ya. Cara ngitungnya begini, saudara ya, tinggal hitung. Ini 2024 ya. Lagi. Ya, ditambah 4. Kenapa? Karena Yesus lahirnya tahun 4 sebelum Masehi kan. Maka 2028 Anda harus bagi 12. Kan setiap 12 tahun kan. Harus habis dibagi, saudara. Ya, habis, nggak ada komanya. Sehingga kita tahu bahwa Yesus itu sio naga. Ya. Dan memang naga itu adalah sio paling besar. Sionya para raja, saudara.
Bukan presiden ya, bukan politikus, raja. Ya, bukan politikus ya, raja. Ya, Habibie itu sio apa namanya Pak Soeharto itu sio ayam. Ya, Soekarno itu sio kebo. Ya, tapi ini saya lagi cerita bukan politikus. Ini lagi cerita raja. Raja itu harus naga, saudara. Ya, the dragon. Itulah penguasa bumi. Ya, Hailel Ben Syakar. Ya kan, naga orang tua itu. Dan Yesus itu yang bisa mengalahkan kekuasaan raja-raja bumi hanya Yesus. Ya, makanya sionya naga. Yesus itu. Ajaib ya saudara ya. Oh bisa pas ya? Iya saudara. Saya pernah menghitung Salomo juga sionya naga ya saudara ya. Salomo juga sio naga ya saudara ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita kasih gambar ya. Ini kan Natal kan. Yesus lahir itu saat tahun naga ya. Yesus lahir di tahun naga ya. Makanya disembah oleh tiga orang ini apa penyihir ya saudara ya. 3 orang astrolog ya dari Iran, Magoi ya. Mereka ngerti siapa ini yang lahir di tahun istimewa tahun naga ini. Mereka tak tahu saudara ya. Kalau Salome beda lagi, Salomo bukan Salome. Kamu ini bilang Salome, bilangnya Salomo, bilangnya Salome. Ya, saudara, apa yang harus kamu lakukan di Sionaga, saudara? Ya, karena kamu ketemu dengan orang-orang dengan tahun yang tadi, ya, Anda ketemu dengan tahun yang seperti ini, tahun di mana kamu harus punya bakat untuk bisa maju, tahun di mana kamu harus menjadi cerdas atau menjadi licik. Terserah, menjadi cerdas kamu menjadi licik, terserah kamu. Tahun di mana kamu harus hidup disiplin atau kamu jadi kejam. Tahun kamu mau menyombongkan dirimu atau confidence, beda ya. Banyak orang menuduh saya membangun menara Babel, katanya saya sombong. Harapmu saudara, itu yang tahu cuma saya sama Tuhan. Ya, yang tahu saya sama Tuhan, Anda nggak tahu saudara ya. Yang pasti saya harus menjual produk-produk kita di sini. Untuk menjual saya harus berkata produk saya bagus. Ya, saya kan mencari donasi untuk yayasan-yayasan kita bangun. Makanya saya selalu ngecap tentang yayasan ini. Harus ada yang saya jual. Makanya saya marah sekali kalau yayasan bikin kegiatan nggak ada dokumentasinya. Saya akan kecewa sekali. Ya, kecewa sekali lah. Apa yang mau dijual? Nggak ada laporan keuangannya, nggak ada ini. Apa yang mau dijual? Yang dijual adalah kegiatan dalam yayasan ini, aktivitasnya. Dan kedua adalah apanya saudara? Laporan keuangannya, kejujuran kita, keterbukaan kita, sehingga orang percaya bahwa kita di sini transparansi, akuntabilitasnya tinggi sekali. Itu saudara ya. Dan inilah tahun kamu harus bisa membedakan mana yang sombong, mana yang confidence. Ya, Anda harus membedakan antara sombong dengan confidence. Disiplin dengan ada orang yang kejam, ada orang yang disiplin, saudara. Ada orang yang cerdas, ada orang yang licik. Ya, ada orang yang berbakat, ada orang yang lihai. Oh, beda ya. Ya, tapi kalau kamu bersedekah kepada orang yang tepat, yang membutuhkan, bukan ngasih uang ya, ngasih makanan, maka kamu akan memperbesar takaranmu dan memperluas wilayahmu, saudara. Ya, bahkan memberikan keberuntungan dalam Lukas 11 kemarin ya sudah dibahas ya. Terbolak balik ya, kita buka sedikit aja Lukas 11. Nanti Anda kasih ini sendiri ya, catatan sendiri-sendiri ya, Lukas 11. Lihat ya. Berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Celakalah kamu orang Farisi, kamu membayar persepuluhan, selasi, inggu, segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Kamu ngasih persepuluhan buat apa, saudara, ke gereja? Semoga biar pendetamu kenal sama kamu. Menurutmu PR, saudara. Lebih baik kamu bersedekah. Gak ada orang kenal, gak apa-apa. Tapi akan menyelamatkan kamu di hari sial, saudara. Ya. Jelas ya, sedekah ya. Tapi kalau kamu hidup
dunia ini ada keseimbangan. Kalau kamu diam, walaupun kamu yang salah, kamu diam. Walaupun kamu yang salah, kamu jangan fitnah. Walaupun kamu yang salah, semesta akan membelamu, saudara. Walaupun kamu yang salah. Serius. Apalagi kalau kamu benar. Dan kamu malah dijelek-jelekan oleh lawan, kamu malah difitnah, kamu malah dicaci maki, ya. Dan kamu terus mengucapkan pengampunan dan berkat. Waduh, ada balancing, saudara ya. Yang melemparkan kutuk akan dikutuk. Yang tetap mengucapkan berkat akan diberkati. Kutuk itu nggak mempan, malah jadi berkat. Kutuk yang balik ke orangnya berlipat kali ganda. Inilah yang namanya menjarah harta kekayaan bangsa-bangsa.